Di ibu kota kekaisaran, orang-orang rela mempertaruhkan nyawa menjadi pemburu untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan. Klan Nangkah Awal satu-satunya klan yang paling mumpuni di ibu kota, dan hari ini mereka sedang melakukan acara perekrutan anggota baru. Kisah akan berfokus pada Cray Andre, seorang amatiran yang sedang menghadiri acara tersebut. Bagi seorang pemburu, kemampuan adalah segalanya, sehingga demikian Cray hanya bisa berharap pada kesempatan. Di sana dia mengenalkan party Arc Brave yang siapa saja bergabung pada party tersebut, maka masa depan mereka akan terjamin memuaskan. Dari sekian banyaknya pemburu yang hadir, sebagian besar dari mereka ingin bergabung dengan party Arwah Berduka yang dipimpin oleh pendiri klan Nangkah Awal. Namun sang pemimpin tidak menghadiri acara ini hingga memancing dua pemburu tunggal untuk berbuat onar. Namun untung Tino keburu merasakan kehadiran Cray dan langsung menghampirinya, karena ternyata si Cray ini adalah pemimpin party Arwah Berduka sekaligus pendiri klan Nangkah Awal, bejir. Arkrodin atau pemimpin party Arc Brave menyangka kalau Cray terlambat karena ketiduran dan menyamar untuk menilai semua pemburu yang hadir. Oh iya, dia namanya Tino Sed, pemburu tunggal level 4 sekaligus murid teman masa kecil Cray. Untuk menebus kesalahannya, Cray akan memilih anggota baru untuk Arc, yaitu siapa saja yang bisa mengambil cincin miliknya akan direkomendasikan secara langsung. Namun pada keesokan harinya Cray dipanggil oleh kepala asosiasi penjelajah karena ulahnya semalam menimbulkan pertarungan hebat sampai menghancurkan bangunan di sekitar. Dan lagi-lagi untuk menebus kesalahannya, Cray disuruh memilih misi yang siapapun tidak mau mengambilnya, dan Cray memilih misi penyelamatan. Awalnya dia berencana akan meminta Ark untuk menjalankan misi tersebut, akan tetapi Ark sedang tidak ada di sana dan dia pun meminta bantuan pada Tino. Awalnya Tino mengira kalau mereka akan pergi jalan-jalan, namun ketika Cray membahas pekerjaan, Tino pun langsung jalan sendiri. Namun sayang, tidak seorang pun bisa lepas dari Cray dan akhirnya Tino harus menjalankan misi tersebut. Dari dulu sampai sekarang, Cray mempunyai keinginan untuk keluar dari party karena dia sama sekali tidak mempunyai kemampuan apapun selain hoki yang terus-terusan terjadi. Meskipun begitu, teman-temannya tetap mempercayai Cray untuk menjadi pemimpin party tersebut. Makanya dia menyuruh orang lain untuk melakukan misi penyelamatan, di antaranya adalah Tino, Ruda, Gilbert, dan Greg. Di sini Gilbert masih tidak percaya kalau Cray adalah sang bintang yang menginspirasi orang-orang, kayak lemah banget gitu kan, padahal iya. Sampai-sampai Gilbert menentang Cray untuk berduel terlebih dulu. Menanggapi tantangan tersebut, Cray menegaskan bahwa Tino yang akan maju demi dirinya. Beruntung banget lu bro. Setelah berpose, kemudian Tino melepaskan semua senjatanya guna menghindari pertumpahan darah pada pertarungan tersebut. Merasa tertantang, Gilbert pun memutuskan bahwa dia akan bertarung dengan tangan kosong. Namun tanpa pedang miliknya, Gilbert bukanlah apa-apa. Sembari menggunakan teknik kuncian, Tino menegaskan bahwa dia sedang menahan diri, dan jika Gilbert mau selamat dari kematian, maka hendaklah dia bersujud meminta maaf pada Cray. Dan ketika Cray mendebak jika Gilbert keluar dari party lamanya karena teman-temannya tidak ada yang bisa menandinginya, Gilbert tidak membantah hal itu, dan seketika pandangannya berubah drastis pada Cray karena bisa memahami masa lalunya dalam waktu singkat. Selain itu, karena Cray bisa menggunakan pedang suci lebih mahir darinya, Gilbert pun mulai percaya bahwa Cray adalah orang terkuat di ibu kota. Setelah itu, terlihat Cray sedang mengisi mana pada pusaka miliknya dan mendapatkan kabar tentang kemunculan fantom liar di jalan bagian utara. Para saksi berasumsi bahwa fantom itu berasal dari sarang serigala putih. Selain itu, dia juga diberitahu tentang party level 5 yang menghilang di tempat tersebut. Dan seketika Cray langsung panik, alasannya karena dia telah mengirim Tino ke tempat yang berbahaya. Meskipun begitu, Tino tetap optimis. Dia yakin bahwa masternya sudah mempertimbangkan semuanya. Namun pada kenyataannya, Cray tidak memikirkan apapun. Khawatir akan keselamatan anak orang, Cray langsung pergi membawa pusaka dengan jumlah banyak. Meskipun yang lainnya tampak kewalahan, Tino tetap bersikap tegar karena pasti mereka bisa melewati ini dengan selamat. Dan Gilbert tidak bisa menggunakan api karena Cray telah menguras habis mana pada pedang suci miliknya. Meskipun terlihat jelas bahwa Cray orang yang ceroboh, namun mereka tidak menyadarinya, dan Tino berpikiran bahwa pasti Cray mempunyai alasan tertentu. Seperti mungkin Cray tidak ingin Gilbert terus bergantung pada pusaka. Di depan sarang serigala putih, mereka berhadapan dengan beberapa monster anjing dengan perlengkapan penuh. Berkat Tino yang
yang bisa memimpin dan mengatur strategi dengan baik, semua monster itu pun berhasil dikalahkan. Sementara itu, Cray sudah sampai di sarang serigala putih. Namun sayang, dia tidak bisa mendarat dengan mulus karena pusaka yang dia gunakan belum sepenuhnya sempurna. Di sisi lain, Tino dan yang lainnya sedang menghadapi bos serigala putih. Selain mempunyai ukuran triple XL, kekuatannya juga jauh di atas mereka. Meskipun pahanya terluka, Tino tetap maju dan berhasil menebas rahang monster tersebut. Assalamualaikum. Meskipun telah bertarung dengan strategis, namun sepertinya mereka sudah mencapai batas. Dan tiba-tiba mereka kedatangan tamu, yaitu Cray yang berhasil nyuksruk dengan kecepatan tinggi. Dan dengan pedenya dia berkata bahwa dia mempunyai 17 nyawa bejir. Meskipun sangat buruk dalam pertarungan, namun dia mahir menggunakan berbagai pusaka untuk melawan monster di sekelilingnya. Dan Cray tidak bisa terluka karena dia membawa pusaka pengaman dengan jumlah banyak. Jadi Cray ini gak bener-bener kuat. Bahkan dia tidak tahu monster apa yang sedang dia hadapi. Mulut manis, otak encer, hati baik, itulah Cray. Melihat kesempatan, Cray langsung memberi perintah untuk pergi ke tempat yang aman. Setelah itu, dia memberi Tino sedikit pujian untuk menghargai kerja kerasnya dalam memimpin. Tidak lupa, dia juga menyembuhkan luka pada Tino dengan menggunakan pusaka penyembuh. Sedari dulu, Cray hobi mengoleksi berbagai pusaka, namun yang lainnya kerepotan saat menggunakan pusaka tersebut. Gak tanggung-tanggung, bejir pedang terkutuk. Saat Cray sedang memimpin barisan dalam perjalanan, Ruda mendapati Cray tidak mengucapkan sepatah kata pun menanyakan tujuan dari perjalanan mereka. Namun Cray hanya diam karena dia tidak mengetahui tata letak jalan tersebut. Lalu Tino menjelaskan bahwa sedari tadi mereka tidak melewati rute untuk keluar. Mendengar hal itu sontak membuat Cray terkejut. Namun daripada berbalik arah, Cray terus maju tanpa memberitahu tujuan dari perjalanan ini. Kiri apa kiri? Kananlah. Karena target penyelamatan sedang berlindung di sana dan sepertinya mereka telah melakukan pertarungan yang cukup hebat. Demi memulihkan energinya, Cray mengeluarkan coklat dengan jumlah yang lumayan dari kantong Doraemon yang dia bawa. Meskipun hanya coklat, namun itu sudah cukup untuk memulihkan energi dan menghibur mereka. Rudolph, ketua party yang mereka selamatkan, memberitahu bahwa mereka diserang sosok fantom dengan kepala tengkorak. Sebagai pemburu level 5 yang sudah berpengalaman, sekelas Bagong pun disikat. Namun ketika berhadapan dengan monster tersebut, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena fantom itu seolah-olah hanya mempermainkan mereka. Sebab itulah mereka bisa hidup sampai sekarang. Tidak mau terus memimpin, Cray menyerahkan tugas ini pada Tino dan Tino pun menyanggupinya. Kemudian Tino mengajak mereka untuk keluar dari rute terpendek. Namun ketika sampai di suatu tempat, mereka dihadang sosok fantom yang tadi menyerang Rudolph. Liz, teman masa kecil Cray sekaligus anggota party arwah berduka. Dia menanyakan apakah gadis yang ada di belakangnya adalah calon anggota baru. Dengan cepat Cray menjawab tidak. Setelah merasa lega, kemudian Liz akan menjadi monster, memarahi pemburu yang lain karena tidak mengetahui siapa dirinya. Kemarahannya semakin menjadi ketika menyadari bahwa gadis itu adalah Tino, satu-satunya murid yang Liz miliki. Dia mengomeli Tino, tidak menyangka kenapa Tino tidak bisa diandalkan. Padahal hanya dia satu-satunya orang yang paling berjasa. Dalam situasi seperti ini, Tino hanya bisa menangis sambil mendengarkan juga menerima omelan dari gurunya. Cray terlihat begitu gelisah. Alasannya selain pemberian dari Citri telah hilang, sampai membuatnya begitu khawatir. Citri, teman masa kecil Cray sekaligus anggota arwah berduka. Meskipun berada di level 2, namun kecerdasan Citri dalam alkimia sangatlah menakjubkan. Bahkan dia menciptakan slime yang bisa menghancurkan seluruh kota. Ketika hendak memberi laporan pada kepala asosiasi, Cray dimintai tolong oleh pemburu yang lain agar Cray menghentikan Liz, karena mereka juga ingin menggunakan aula untuk berlatih. Selain itu, jika tidak dihentikan maka Tino bisa terbunuh. Latihan barak militer tingkat menghampiri ajal. Untuk mencegah hal buruk terjadi lebih jauh, Cray langsung menyuruh Liz untuk menghentikan latihan. Liz mengakui bahwa Tino jauh lebih berbakat darinya dan dia tidak ingin kelemahan menghalangi Tino dalam mencapai statistik maksimal. Mendengar ucapan itu, Tino pun meminta agar latihan dilanjutkan.
Maaf gua gak bisa mati di episode 5. Soal Phantom yang muncul di jalan utara, Cray berpikir apa mungkin Gark meminta bertemu untuk membicarakan masalah ini. Awalnya Cray ingin meminta bantuan Ark, namun karena dia masih absen, Cray pun menyuruh party salib obsidian yang tidak bisa latihan untuk menjalankan misi ini. Sementara Gark menyangka bahwa Cray mengetahui sesuatu karena selalu pergi ke ruang harta, padahal malah lagi nyari slime bejir. Sementara itu ada sekelompok orang yang mengaku sebagai penyihir Arkasa. Mereka sedang melakukan penelitian mana dalam keadaan tertutup dan sangat mewaspadai asosiasi yang bisa menggagalkan rencana mereka. Di sisi lain, selain buatan Risti sudah mulai menghancurkan seisi kota dan hanya mimpi dong bejir. Pada siang harinya, Gark mengalah dan dia yang langsung menemui Cray. Namun karena Liz sudah ada janji dengannya, maka Liz menegaskan bahwa saat ini mereka tidak boleh diganggu, mengusir Gark untuk kembali ke atas meja dan akhirnya pertarungan hebat pun terjadi. Sementara mereka bertarung, Cray malah sibuk ngobrol dengan asisten pribadi Gark. Lu anjir, gak habis pikir gua mah. Sedangkan di bawah pertarungan terjadi begitu hebat sampai menghancurkan ruangan di sana. Karena mereka sama-sama tidak mau mengalah dan berencana akan saling membunuh, Cray pun langsung menggunakan jurus wejangan no jutsu. Meskipun ngasal, namun ternyata itu berhasil melerai pertikaian mereka. Kemudian Cray melanjutkan perjalanan melewati area kumuh untuk mendatangi toko es krim di sana. Namun tanpa Cray sadari, toko es krim itu adalah bagian dari kelompok penyihir Arkasa dan dia menyangka bahwa Liz telah mengikutinya. Padahal Cray hanya ingin menikmati es krim di toko tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, kabar itu pun sampai ke telinga pimpinan penyihir Arkasa. Sofia adalah satu-satunya anggota yang paling berkontribusi dalam penelitian tersebut. Karena yang mereka hadapi adalah pemburu level 8, dia menyarankan agar mereka menghadapi orang-orang itu. Menurutnya ini kesempatan sempurna untuk menguji efektivitas sistem yang mereka bangun. Si ketua pun setuju dan menyuruh agar Sofia berbuat sesuka hati. Emang penelitian apa yang sedang mereka bangun? Pura-pura gak tahu dulu. Sementara di sisi lain terlihat semua parti berkolaborasi dengan asosiasi untuk menyelidiki sarang serigala putih. Meskipun cuma menyelidiki gudang harta level 3, tapi ini langkah yang diambil karena Ark masih absen dan tidak bisa menjalankan misi ini. Awalnya Cray berencana untuk mengirim setengah dari mereka, tapi mereka tidak setuju meskipun Cray akan menghabiskan biaya dengan jumlah yang sangat besar. Sebelum pergi, Cray menitip pesan bahwa sebisa mungkin harus berhati-hati jika menjumpai slime. Meskipun terdengar berlebihan dan tidak masuk akal, namun mereka pun menerimanya dan berjanji akan lebih berhati-hati. Dan sekte introvert mengetahui bahwa Cray sudah mengirim pasukan dengan jumlah besar. Mereka pun segera berunding tentang langkah yang harus diambil demi mempertahankan penelitiannya. Selain itu, Sophia menenangkan semua anggota. Dia yakin bahwa rencana dan sistem pertahanannya bisa melindungi mereka semua. Di sisi lain, Sevan belum menemukan keanehan apapun di dalam sarang serigala putih. Meskipun situasinya tampak tenang, namun dia yakin bahwa sesuatu akan terjadi karena prediksi Cray tidak pernah meleset. Padahal mah kebetulan semua bejir. Ketika Sitri mengetahui bahwa slime mengerikan itu telah hilang, Sitri tetap santai karena dia sudah mengaturnya agar mereka berdua tidak disikat. Dia berasumsi bahwa mungkin slime itu kabur lewat jalur pembuangan. Kemudian dia meminta agar kasus ini dan kasus sarang serigala putih diserahkan kepadanya. Karena jika terus dibiarkan, maka semua pemburu bisa terbantai. Sementara di sarang serigala putih, Sven menanyakan apakah ada di antara mereka yang pernah menghadapi slime. Sudah jelas tidak ada karena slime terlalu rapuh untuk dijadikan lawan bertarung. Kita bakar pakai sihir mainan, gua bawa pengusir setan, pahlawan kebenaran. Mereka yakin bahwa slime bisa dibasmi hanya dengan sihir tingkat rendah saja. Namun seorang alkemis bernama Talia menunjukkan ramuan khusus untuk membunuh slime berbahaya yang dia ciptakan saat sedang melakukan penelitian dengan Mai Bini. Sejenak kita beralih pada kelompok penyihir Akasik yang sudah mendapatkan info dari mata-mata tentang jumlah musuh dan strategi untuk melawan mereka. Sementara para pemburu sudah melakukan penyisiran. Meskipun telah mencari seharian penuh, namun mereka tidak menemukan apapun selain beberapa ekor prajurit serigala. Nah, situasi ini membuat orang yang belum tahu siapa Cray meragukan keahliannya. Sampai pada akhirnya saat dia buang air kecil dan mendapati orang mencurigakan sedang menjuntikkan sesuatu pada tubuh serigala, dan serigala itu pun berubah menjadi slime mengerikan, membuat dia percaya bahwa prediksi Cray tidak bisa diragukan. Mendengar suara peluit, Sven segera memerintah semua pasukan untuk keluar dan siap siaga. Padahal mah yang Cray maksud bukan slime yang ini bejir. Meskipun telah diserang oleh sihir tingkat tinggi, namun slime itu tidak terluka sedikit pun. Info pengusir setan yang tadi mana?
Melihat pemburu sudah ketar-ketir, Sepen meminta ramuan yang tadi pada Thalia. Seharusnya cukup hanya dengan menumpahkan cairan tersebut, makhluk itu akan hancur dengan sendirinya. Namun pada kenyataannya ramuan itu tidak berefek apapun, membuat Sepen langsung meluapkan kekesalannya pada Cray karena selalu membuat mereka hampir terbunuh. Bagi Citri, cukup hanya dengan melihat sekilas, dia langsung mengetahui bahwa itu bukan slime biasa. Ada penghalang sekaligus energi yang menyelimuti tubuhnya, hingga membuat medan daya yang sangat kuat. Setelah mengamati dengan seksama, kemudian dia menunjukkan ramuan lagi, namun kali ini ramuan itu bekerja dengan baik. Setelah kembali ke camp, Citri mulai membahas tentang menara Akasik yang dipimpin oleh Magus yang sudah diasingkan, dan kelompok Tuan Magus inilah yang menjadi biang keladi dari semua ini. Sophia memberikan suatu perintah, yaitu melepaskan Phantom satu persatu. Namun ada salah satu anggota yang tidak setuju, mengira kalau Sophia hanya peneliti biasa dan tidak mengetahui pertempuran yang sebenarnya, dan menyuruh untuk melepaskan semua Phantom. Akibatnya kedua Phantom itu saling menyerang satu sama lain. Wah, aku pun ikut main. Thalia bertanya-tanya kenapa mereka tidak melepaskan Phantom satu persatu. Mendengar perkataan itu, salah satu penyihir yang berhasil tertangkap menyangka kalau Thalia adalah Sophie yang sedang menyamar. Di menara, para anggota mulai menyesali tindakan bodoh mereka. Untuk menebus kesalahannya, Frick disuruh untuk melepaskan kartu as mereka yang diyakini mampu melibas habis semua pemburu. Menurut Thalia, Citri adalah seorang alkimia yang bertalenta. Selain mempunyai semangat tinggi, dia juga sangat jenius dan tidak mudah menyerah. Bahkan eksperimen tersulit sampai yang paling berbahaya dia lakukan hanya untuk mencari kebenaran. Tak peduli seberapa sulitnya, Citri selalu melakukan apa yang dia bisa dalam batas hukum. Oleh karena itu, Thalia merasa iri dan mustahil untuk hanya menandinginya. Setelah lama melakukan perhitungan, Citri berhasil menemukan lokasi markas musuh. Untuk memastikannya, dia menanyakan kebenaran prediksi yang dia buat. Meskipun tahanan menjawab tidak, namun dari respon mereka, Citri menyadari bahwa analisisnya memang benar. Dan mereka pun langsung melanjutkan pencarian. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka disambar petir yang sangat hebat. Bukan petir biasa, melainkan itu sihir tingkat atas dari pasukan Menara Akasik. Namun sayang, serangan itu tidak bisa melukai Citri. Baginya, itu hanya sihir tingkat rendah yang sering dia jumpai di dalam dungeon. Kemudian dia menembakkan sihir penyembuh bertekanan tinggi menggunakan pistol air yang dapat menyembuhkan mereka dalam sekejap. Ya, para penyihir mulai terpojok sampai akhirnya mereka mengeluarkan senjata andalan mereka berupa golem raksasa untuk menahan pergerakan semua pemburu. Bahkan mereka mengerahkan semua chimera yang membuat pemburu semakin keteteran. Tidak lama kemudian, Liz datang dan langsung meribas habis semua chimera dengan sangat mudah. Namun ketika berhadapan dengan golem, meskipun telah dihajar berkali-kali, sekelas Liz pun kesulitan untuk hanya menggores babatoknya saja. Selain mempunyai kecepatan dan pertahanan yang di luar batas golem pada umumnya, dia juga bisa menggunakan serangan jarak jauh yang susah untuk dihindari. Menurut Citri, tidak ada cara untuk mengalahkan golem tersebut selain menunggu sampai golem itu kehabisan mana. Namun daripada terus berlari, Liz dan yang lainnya lebih baik melawan dengan kekuatan penuh, meskipun sama sekali tidak membuahkan hasil. Tidak lama kemudian, Tino dan Cray tiba di medan tempur. Menyadari kehadirannya, dia langsung menyerang Cray. Namun tanpa Cray melakukan apapun, golem itu terpental jauh dan akhirnya turun mesin. Melihat kehebatan Cray yang padahal dia santai karena tidak bisa melihat dalam gelap, bejir saking lemahnya dia. Namun pemburu yang lain berbeda pandangan. Bahkan sampai keesokan paginya mereka terus membicarakan kehebatan Cray. Bahkan para penyihir pun ikut geleng-geleng kepala dengan semua rencana dan trik yang Cray miliki. Di sisi lain, mereka mulai mencurigai Thalia. Oleh karena itu, diam-diam mereka menculiknya untuk menanyakan masalah tersebut. Namun Thalia malah kebingungan pada situasi di sekitarnya. Tidak lama kemudian, Sophia yang ori tiba-tiba datang menghampiri mereka. Dan kali ini mereka yang kebingungan pada situasi di sekitarnya karena Sophie dan Thalia terlihat begitu mirip. Kemudian Sophie menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah Risti yang menyamar menggunakan wajah Thalia dan mengaku bahwa sedari awal yang bernama Sophie adalah dirinya. Kebenaran itu membuat anggota menara menyangka kalau Sophie telah mengkhianati mereka. Namun dia menyangkalnya karena dia memang benar-benar ingin menjadi murid master dan sangat menghormati master. Alasan yang lain karena penelitian master berhasil mencuri perhatiannya. Selain itu, master mempunyai banyak peralatan mahal sampai material langka yang bisa digunakan. Namun sepertinya ini telah berakhir. Citri berasumsi bahwa Cray membiarkan mereka lolos adalah sebagai peringatan bahwa ini berbahaya dan menyuruh agar Citri cepat-cepat berhenti. Bahkan untuk kejadian tadi
Jadi Sitri menganggap bahwa Krai telah memberi waktu agar mereka bisa menguji senjata yang mereka buat. Mereka tidak perlu khawatir karena meskipun mereka ditangkap, selama dirinya ada, penelitian akan terus berlanjut. Tidak terima dengan semua ini, tanpa ragu Magus melancarkan serangan pada Sitri. Sayangnya sihir seperti itu tidak cukup untuk hanya membakar sehelai rambutnya saja. Sebaliknya, dengan tatapan psikopat, dia berencana akan menggunakan tubuh mereka sebagai uji coba pada slime buatannya. Sementara Magus mencoba keluar, dia dihadang oleh golem peliharaan Sitri, dan inilah yang terjadi. Setelah insiden di sarang serigala putih, asosiasi mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Krai meminta izin untuk mengambil golem dan Malice Eater. Saat ditanya alasannya, dengan santai Krai menjawab bahwa dia akan meminumnya karena mengira bahwa Malice Eater itu adalah minuman. Akhirnya asosiasi memberikannya pada Krai, namun tidak untuk golem akasik. Setelahnya Krai diberitahu bahwa kota mereka kedatangan tamu dari Nabranubes, yaitu party berlevel 7 yang dipimpin oleh Thor. Enggak dong, dipimpin oleh Arnold dengan julukan si pembunuh naga. Namun Krai tidak terlalu menanggapinya karena dia juga pernah membunuh naga. Setelah dibabuk sampai pusakanya rusak, Krai baru ingat bahwa pelelangan berbagai pusaka berkualitas tinggi akan segera dimulai. Tak lama kemudian, seorang resepsionis bernama Chloe menghampirinya, menanyakan tentang pamannya yang terlihat begitu gembira. Kalau gak salah dia mau kawin lagi. Dan ini Malice Eater yang Krai anggap sebagai minuman. Meskipun sudah diajarkan untuk tidak membahayakan, namun tetap saja makhluk itu masih menyerang Krai. Akibatnya semua pusaka pelindung Krai kehabisan mana. Ketika Krai sedang dipijat, tapi kenapa Sitri yang ngedesah anjay? Krai bilang bahwa dia ingin mengisi ulang daya pusaka miliknya. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, dia tidak bisa meminta bantuan penyihir lain selain adiknya, yaitu Lucia, yang sayangnya belum ada kabar kapan dia akan pulang. Mendengar hal itu, Sitri mempunyai ide bagus, yaitu dengan mengadakan pelatihan khusus dengan iming-iming pangkat yang setara dengan Lucia. Mendengar nama Lucia, sontak membuat mereka tak percaya kalau bisa setara dengannya tanpa harus mempertaruhkan nyawa. Lapis dan Chris, atau biasa disebut dengan duo Spotlight, dan sepertinya mereka tertarik dengan pelatihan ini. Namun mereka sempat ragu hingga setelahnya Sitri mengatakan bahwa Lucia yang mereka hormati juga bisa berkembang berkat pelatihan ini, membuat yang lainnya tertarik dan berhasil ditipu. Prosesnya adalah dengan mengeluarkan mana sebanyak mungkin untuk mengisi daya pada berbagai pusaka yang diulangi terus-menerus sampai titik tertentu. Meskipun hanya cincin, namun tidak semudah yang mereka kira, karena semua pusaka milik Krai bukanlah pusaka biasa. Ketika Krai berkunjung ke rumah Liz, Sitri sempat menggoda Tino untuk menjadi muridnya saja. Namun Krai menyuruh untuk menghentikan itu. Tidak lama kemudian Liz datang dan Krai langsung dijaga pandangannya. Maksud dia datang ke sana adalah untuk merayakan keberhasilan mereka. Ketika di bar untuk memeriahkan suasana, Sitri mengajak Liz untuk lomba minum. Di saat yang sama, Arnold datang dengan cara yang tidak ramah. Dengan keadaan mabuk parah, Liz menghampirinya dan langsung memberinya pelajaran. Dulu Chloe sempat mengikuti ujian untuk masuk ke dalam klan. Namun karena yang mengajarinya anggota arwah berduka, maka dia pun gagal dan menyerah menjadi pemburu. Sementara di markas klan, Eva mewanti-wanti agar Krai tidak membuat masalah dengan Arnold. Meskipun sering berbuat onar, namun mereka mempunyai pencapaian tinggi, yaitu membunuh naga guntur. Mengesampingkan masalah ini, Eva dibuat jantungan saat mengetahui bahwa hutang Krai pada Sitri mencapai angka 10 miliar. Sitri memberikan beberapa pilihan untuk melunasi hutang tersebut, dan yang paling masuk akal adalah menikah dengannya. Setelah dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa, Krai pun memutuskan bahwa dia akan menikahi Sitri. Menanggapi keadaan Krai, Eva menyarankan agar sesekali Krai menjadi petualang solo, hitung-hitung cari mati. Di sisi lain, Arnold mulai paham bahwa Krai seorang ahli strategi, hingga bisa mencapai level 8 berkat kekuatan teman-temannya. Dia tidak bilang Krai lemah, namun jika dibandingkan dengannya yang berusaha sendiri, maka Krai bukanlah lawan yang sepadan. Sementara Krai dihampiri oleh Tino karena melihat masternya melamun sendirian. Dengan antusias, Tino berkata bahwa dia siap akan melakukan apa saja. Seketika Krai pun meminta pinjaman pada Tino. Namun saat Krai mengatakan jumlah yang harus dibayar, Tino pun merasa bahwa ini sangat mustahil dilunasi. Pusing memikirkan hutang 10 digit, mereka memutuskan untuk pergi memakan kue. Sayangnya mereka malah berhadapan dengan Arnold. Karena gerak-geriknya seperti orang cari masalah, Tino mendahului tanpa ragu menantang mereka untuk bertarung. Krai sempat mencegah hal itu, namun Tino
terus memprovokasi hingga Krai tidak mempunyai pilihan lain. Kemudian Krai membawa mereka ke pusat kota berharap ada rekan yang melihat lalu membantu. Namun tidak seorang pun yang datang untuk membantu Krai. Akhirnya dia pun menyuruh Tino untuk bertarung. Meskipun Tino sangat berbakat, namun kemampuannya yang sekarang tidak cukup untuk hanya melukai Arnold. Sementara Krai hanya bisa menyemangati Tino. Namun ketika melihat Tino sudah tak sanggup bertahan, Krai pun ikut turun tangan, menggunakan pusaka buatan Lucia untuk mengeluarkan sihir gravitasi yang dapat melumpuhkan lawan-lawannya. Untuk membicarakan tentang Arnold, dia pun menemui Chloe. Sebelum pergi, Chloe menanyakan alasan kenapa dulu dia tidak lolos saat menjalani ujian. Kemudian, Krai menjawab bahwa sekarang dia sudah bisa bergabung, namun tidak ada alasan untuk Chloe kembali menjalani ujian itu. Ternyata alasan Chloe gagal karena saat itu umurnya masih 14 tahun. Daripada memikirkan tingkah Krai yang unik, salah satu bawahan Arnold menyuruh mereka untuk fokus pada pelelangan. Selain bisa mendapatkan perlengkapan, siapa tahu mereka bisa menjual pusaka aneh yang mereka miliki. Di sisi lain, Tino ingin menjual pusaka miliknya, namun karena tidak ada yang tahu cara penggunaannya, maka untuk sementara waktu akan disimpan terlebih dulu. Sementara Krai ingin meminta izin untuk melihat barang yang akan dilelang. Ini tiket masuknya. Si kakek cuma memberi pesan agar Tino selalu berhati-hati, mengingat si kakek mempunyai cucu yang seumuran dengannya. Saat Krai melihat topeng, dia berpikir kalau topeng itu adalah pusaka pengubah wajah seperti yang dia miliki dulu untuk keluar dengan bebas tanpa pengawal. Tentu Krai sangat menginginkannya, oleh karena itu dia berencana untuk membuat kesepakatan dengan si penjual. Saat duduk di taman, Tino memberitahu Krai bahwa si Tri menghabiskan banyak dana untuk penelitiannya. Entah apa maksudnya, namun setelah itu kemudian dia menambahkan bahwa ramuannya juga habis untuk para penyihir, jadi tidak ada yang bisa dijual. Akhirnya Krai memutar otak untuk mendapatkan uang yang cukup. Di tengah perjalanan, dia berpapasan dengan seorang putri bernama Eclair yang sepertinya kurang menyukai Krai. Berhubung Arak ada di sana, Krai langsung meminta uang pada Arak dan dia pun langsung menolaknya. Tidak langsung putus asa, Krai kembali berjuang dengan meminta pinjaman pada orang-orang di sana, membuat seisi kota penasaran tentang pusaka yang sangat Krai inginkan. Dan si Tri menjadi jalan keluar yang terakhir. Meskipun penelitiannya akan tertunda, namun si Tri tidak mempermasalahkannya, bersedia akan memberikan pinjaman lagi karena dia mengetahui betapa besar keinginan Krai untuk mendapatkan pusaka itu. Tak lama kemudian si penjual sudah tiba yang ternyata adalah Arnold. Mereka saling tarik-menarik, yang satu bilang gak mau, yang satu bilang gak bakal dijual. Kemudian Arnold berkata bahwa dia akan menentukan harga setelah mengetahui efek dari pusaka itu. Krai tidak akan memberitahu secara langsung, dia hanya berkata bahwa itu sangat berbahaya yang penggunaannya dibatasi di negeri ini. Tidak puas dengan jawaban itu, dia pun enggan untuk menjualnya, namun setelah dipikir-pikir dia pun memberi harga 10 juta gil. Setelah menghela napas lega, tiba-tiba banyak orang yang menawar dengan harga yang jauh lebih tinggi, bahkan ada yang menawar sampai 100 juta gil. Singkat cerita, acara pelelangan pun sudah dimulai. Di acara pembuka, pihak fasilitas sudah menampilkan barang-barang menarik, membuat si miskin Krai hanya bisa menahan hasrat untuk membeli semua itu. Bahkan sampai berencana akan menggunakan uang tabungannya karena dorongan hobi yang sangat kuat. Awalnya dia akan lepas kendali, namun setelah mengingat si Tri, bukannya sadar dia malah mematangkan keputusannya bejir. Setelah golem akasik dikeluarkan, Krai kembali melihat si Tri, tahu bahwa barang ini adalah barang yang sangat diinginkannya. Namun karena kasih sayang pada Krai sangat tinggi, si Tri lagi-lagi merelakan hal yang sangat dia inginkan. Krai mengambil keputusan yang tepat, yaitu menggunakan tabungannya untuk membeli golem tersebut. Sayangnya setelah Krai ikut menawar, petualang lain ikut terpancing dan harga pun melonjak tinggi dalam waktu singkat. Menggunakan uang tabungan adiknya sendiri, akhirnya si Tri mendapatkan golem itu dengan harga 1,10 miliar gil. Nah, demi topeng, dia berkata pada Ark bahwa itu topeng terkutuk, sehingga Ark diharuskan untuk pergi menemui Eclair. Dan ternyata memang benar, di tengah kekalutan Eclair diserang topeng mengerikan itu, hingga pada akhirnya dia pun kerasukan dan menyerang semua penjaga. Setelah mengamati, Ark menghampiri Eclair dengan senyuman, membuat Eclair merasa aman. Namun setelah melihat Ark membawa pedang, dia pun kembali mengamuk. Sebelum situasi kembali memburuk, Ark langsung menyelamatkan Eclair dan membebaskannya dari kutukan. Sementara Arnold, dia dihampiri Liz dan si Tri yang akan menjual penawar racun pada mereka, karena ternyata minuman yang sempat mereka
mereka minum terdapat racun. Tidak ada pilihan lain, Arnold pun harus kehilangan uang dengan jumlah banyak demi menyelamatkan rekan-rekannya. Di sisi lain, Cray sudah mengadakan pesta demi menyambut Ark. Rencananya, dia mau membeli pusaka itu dengan harga teman. Namun seketika harapan Cray hancur menjadi tai ketika menyadari bahwa itu bukan pusaka pengubah wajah, melainkan benar-benar pusaka yang terkutuk. Malahan si pusaka juga ogah kalau harus bersarang di manusia lemah seperti Cray. Alhasil, Cray bisa mendapatkannya tanpa sepeser pun harus mengeluarkan uang. Dan duar, lanjut season 2. Enggak dong, baru rilis 2 episode, 4 episode kalau gak salah season 2-nya. Jadi mohon tunggu selama beberapa minggu. Tak lanjut season 2, tentunya seru di anime. Meskipun ini cuma fiksi, namun tetap di baliknya ada sekelompok orang berdedikasi tinggi yang berperan sebagai tim produksi. Banyak scene yang relate sama kehidupan, pesan berharga yang disampaikan entah secara langsung dari mulut MC atau melewati adegan tertentu. Seperti cara Ark menenangkan Eclair yang sedang mengamuk. Banyak dari kita yang keliru mengikuti apa kata nafsu, sehingga meskipun dia tenang namun tidak menutup kemungkinan jika kita telah menanamkan benih kebencian. Salah satu scene yang lainnya adalah ketika Cray benar-benar kekeh ingin mendapatkan topeng yang dia kira bisa merubah wajah. Proses dari mendapatkan pinjaman, cobaan setelah uangnya didapatkan, ketika banyak pusaka bagus yang lebih murah, puncaknya ketika Cray memutuskan pasrah dan membeli golem demi Ciri. Setelah itu dia dapat ide, pada akhirnya pusaka itu tetap jatuh ke tangan Cray dengan gratis. Mendeskripsikan proses. Marcus Aurelius, satu dari hanya ke-6 mantan kaisar Romawi yang bisa memanusiakan manusia, pernah berkata, apapun yang kita lihat itu hanyalah perspektif bukan kenyataan, dan apapun yang kita dengar itu hanyalah pendapat bukan kebenaran. Antara benar atau salah, baik atau buruk tidak lebih dari hanya pendapat manusia untuk menilai kejadian di sekitarnya. Oleh karena itu, menjadikan sebuah pendapat untuk menilai secara mutlak adalah kegoblokan. Saya Aki Jura pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, permios.